Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok Dragon. Saya sendiri namanya Ardianto, kemudian ada Emalia Marito Simanukhalid, kemudian ada Yoga Pratama, dan yang terakhir ada Nadia Dwi Putri. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kami adalah analisis varian dua jalur atau yang biasa disebut two-way ANOVA. Apa sih itu two-way ANOVA? Two-way ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua faktor yang berbeda. Faktor pertama dikenal sebagai faktor baris dan faktor kedua dikenal sebagai faktor kolom. Teknik digunakan dalam banyak aplikasi termasuk penelitian ilmiah, uji klinis, dan pengujian produk. Next. Tujuan dari pengujian ANOVA dari dua jalur ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang dipergunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penganyaman sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Next. Asumsi yang digunakan untuk ANOVA dua arah. Yang pertama, ada populasi yang diuji berdistribusi normal. 2. Varians dari populasi yang diuji sama. 3. Sampel independen satu dengan yang lain. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Dwi Putri. Nadia Dwi Putri, dipersilakan. Oke, terima kasih Anto. Saya akan melanjutkan presentasinya. Jenis analisis varian dua jalur. Yang satu, ANOVA dua arah tanpa interaksi. Jika analisis tidak menunjukkan interaksi, ini berarti efek dari satu faktor tidak dipengaruhi oleh tingkat faktor lainnya. Misalnya, jika kita membandingkan hasil ujian antara dua metode pengajaran di dua sekolah yang berbeda dan tidak ada interaksi, maka pengaruh metode pengajaran pada hasil ujian tidak bergantung pada sekolah tempat ujian dilakukan. Yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi. Jika ada interaksi, ini menunjukkan bahwa efek dari satu faktor dapat bervariasi tergantung pada tingkat faktor yang lain. Misalnya dalam kasus pertumbuhan tanaman dengan dua jenis pupuk di dua jenis tanah yang berbeda, adanya interaksi mungkin menunjukkan bahwa efek pupuk berbeda tergantung pada jenis tanahnya. Oke, untuk slide ini dilanjutkan oleh Yoga. Oke, terima kasih. Untuk chapter yang selanjutnya ada langkah-langkah ANOVA dua jalur, yaitu ada 4. 1. Penentuan hipotesis. 2. Pengumpulan dan organisasi data. 3. Analisis statistik. 4. Interpretasi hasil. Next. Studi kasus contohnya yaitu efek jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman. Latar belakangnya, seorang petani ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pertumbuhan tanaman tomat menggunakan dua jenis pupuk yang berbeda. Perlakuannya, latihan aerobik jalur 1. Peserta pertama melakukan latihan aerobik setiap hari selama 30 menit. 2. Latihan resistensi atau jalur 2. Peserta kedua melakukan latihan resistensi setiap hari selama 30 menit. Setelah menjalani perlakuan selama 4 minggu, ada tabel sebagai berikut. Peserta 1 sampai 5, jalur 1 aerobik, 2. Peserta 1 22, peserta 2 20, peserta 3 23, peserta 4 25, peserta 5 21, dan jalur 2 ada 19, 21, dan peserta 3 18, peserta 4 20, dan peserta 5 22. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dalam kita menganalisis. Yang pertama itu, 1. Hipotesis nol dan alternatif. H0 tidak ada perbedaan signifikan antara waktu rata-rata di jalur 1 dan jalur 2. H1 terdapat perbedaan signifikan antara waktu rata-rata di jalur 1 dan jalur 2. Selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian statistik ya dengan menggunakan analisis varians dua jalur untuk membandingkan rata-rata waktu di dua jalur tersebut. Dan yang ketiga, hasil dari pengujiannya dengan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan
Misalnya 0,05, kita dapat menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam waktu yang dibutuhkan antara dua jenis latihan fisik. Ardi, saya kembalikan ke Ardi. Oke, terima kasih pada Emalia. Sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.